Nah, soal yang kedua itu masih tentang bilangan ya. Nah, di sini gini, A, B, C, D. Kita punya angka-angka yang mengisi, kalau yang soal sebelumnya adalah N, di sini A, B, C, D-nya ini adalah angka-angka. Nah, angkanya berapa aja? A-nya itu berapa, B-nya itu angka berapa, C-nya angka berapa, D-nya angka berapa. Nah, itu nanti kita coba cari. Kemudian di sini ternyata syaratnya sama dengan soal yang sebelumnya, yaitu bilangan bulat positif ya, dan ada syarat lagi harus berbeda. Nah, sehingga A, B, C, D itu hasilnya 2020. Maksudnya ini apa? Ingat, kalau nggak ada tandanya seperti ini berarti perkalian ya. Jadi ini maksudnya A dikali B dikali C dikali D. Hasilnya nanti 2020. Maka nilai terkecil. Nah, berarti ini ada syarat lagi. Kalau dibentuk A ditambah B per C ditambah D itu hasilnya nanti paling kecil. Berarti di sini kita cari faktor-faktornya dulu. Faktor-faktornya ya dari 2020, karena ini kan perkalian, berarti lawannya perkalian itu kan pembagiannya. Nah, sesuatu yang habis dibagi itu dibagi oleh faktornya, makanya kita mencari faktor dari 2020. Kalau saya lebih suka dengan cara pohon faktor. Ingat, cara-cara yang saya sampaikan ini nggak paten ya, jadinya kalau kalian bisa menemukan cara yang lebih simpel dengan konsep-konsep yang lain itu boleh, karena soal OSN itu soalnya itu luas, jadinya bisa dikerjakan dengan berbagai cara. Nah, di sini saya kembali lagi, kita cari faktor dari 2020. Berarti kita bagi dulu dengan faktor 2 ya. Ternyata ketemu 10 10 atau 1010. Kita bagi lagi dengan 2, ketemunya 505. Nah, kemudian kita bagi, karena belakangnya genap ya, berarti kita baginya itu 2. Kalau belakangnya genap itu berarti faktornya nanti minimal 2 faktornya, atau bilangan 2 maksudnya ya. Karena ini belakangnya itu ganjil, nah ganjil itu bisa 3, bisa 5, pokoknya dibagi dengan angka ganjil. Nah, karena di sini belakangnya ganjil dan angka 5, berarti dia bisa dibagi 3 atau 5 ya, tapi dalam kasus ini dia dibaginya 5. Kalau dibagi 3 nggak ketemu nanti. Ini ketemu 101. Nah, berarti di sini 2020 itu bisa dibentuk kalau dalam perkalian 2 kuadrat, karena ini 2 kali 2 ya faktornya, dikali 5 dikali 101. Faktornya ini. Nah, jadi itu bisa dibentuk seperti ini. Nah, tapi kita cocokkan dengan ini. Ternyata di sini ada 4 bilangan. Ada A, B, C, D, dan di sini baru ada 3 bilangan. Kalau seandainya dibuat 2 kali 2 kali 5 kali 101, gimana Bu? Nah, di sini memenuhi, ada 4 bilangan. Ini A, ini B, ini C, ini D, tapi tidak memenuhi syarat ini. Angkanya harus berbeda. Nah, karena apa? 2 dan 2 ini angkanya sama ya, berarti ini nggak bisa. Berarti faktor selain ini itu adalah 1 ya. 2, ini saya jabarkan seperti ini dulu. Nah, jadi di sini bisa dibentuk 1 kali 2 kali 2 kali 5 kali 101. Nah, di sini
perkalian seperti ini boleh digabung-gabungkan ya. Jadinya seperti misalkan 2 dan 5-nya ini saya gabung. Jadi kan 2 kali 5 itu kan 10 ya. Nah, bisa dibentuk jadi 1 kali 2 kali 10 kali 101. Boleh. Kenapa? Kalau bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 5, dia pasti habis dibagi 10. Kalau dia bisa dibagi 101 bisa dibagi 5, berarti dia pasti nanti habis dibagi 505. Jadi kalau ini digabung, itu juga membagi habis ini. Jadi faktor-faktor ini adalah faktor-faktor terkecilnya ya. Karena kita tadi minta nilai terkecil. Nah, kalau seandainya gabungnya seperti ini, apakah bisa? Jadi 2 dan 2-nya saya gabung jadi 4. 2 kali 2, 4. Nah, ini juga boleh. Nah, jadi ini juga memenuhi A, B, C, D. Kalau seandainya saya ganti 2 dan 101 saya gabung jadi 202. Apakah boleh? Boleh, ya. Jadinya pokoknya yang namanya perkalian faktor, kalau dia bisa membagi habis 2, berarti dia juga membagi habis 2, berarti bisa membagi habis 4. Kalau bisa membagi habis 2, 2 dan 5, berarti bisa membagi habis 20 ya kalau digabung. Jadinya kalau digabung itu juga merupakan faktornya gitu. Nah, lalu A, B, C, D-nya itu yang mana? Di sini ada 3 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Apakah 1, 2, 10, 101, apa 1, 4, 5, 101, 1, 2, 5, 202, dan mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Nah, caranya seperti ini. Di sini ada syarat tambahan. Dia harus bilangan yang terkecil. Bukan bilangan terkecil. Nilainya harus terkecil. Nah, kalau yang namanya pecahan, itu akan kecil ketika atasnya itu kecil atau pembilangnya itu kecil dan bawahnya atau penyebutnya itu harus semakin besar. Ini kecil, ini besar. Nah, itu akan membentuk makin kecil. Tapi kalau seandainya ingin terbesar, berarti di sini harus besar, di sini harus kecil. Jadi semakin besar angka yang di atas, semakin pembilangnya semakin besar dan penyebutnya semakin kecil, itu maka bilangannya itu akan semakin besar ya. Jadi kita pakainya yang ini. Atasnya harus semakin kecil dan bawahnya semakin besar. Contohnya seperti 1 dibagi 10 itu kan 0,1 dan 1 dibagi 100 itu adalah 0,01. Nah, 0,1 dan 0,01 itu kan lebih besar yang ini. Nah, di sini kan bawahnya kan semakin besar ini. Ya. Bawahnya semakin besar, jadi biar dia kecil, itu berarti bawahnya harus dibesarkan sebesar mungkin dan atasnya itu harus dikecilkan sekecil mungkin. Nah, berarti di sini kita otak-atik nih. Biar atasnya kecil, berarti kan kita harus memilih atasnya itu kan ini ya. Kita milih yang depan-depan ini ya. Karena angka terkecilnya kan 1, 2, 10, 101 kan paling kecil kan 1 kemudian 2. Kemudian ini 1, 4, 1, 2. Nah, kemudian kalau yang bawah penyebutnya berarti pasangannya CD-nya itu adalah pasangan yang ini. Nah, kira-kira yang atasnya itu kecil yang mana? Yang kecil itu kan ini ya, 1 dan 2 ini ya. Kalau 1 ditambah 2, A-nya 1, B-nya 2, berarti kan 1 ditambah 2 itu sama dengan 3. Berarti
yang kecil untuk menjadi pembilang itu di antara ketiga ini yang bisa digunakan yang 1 dan 3. Karena apa? 1 tambah 2, 3, 1 tambah 2, 3, dan 1 tambah 4 itu 5. Padahal kita cari yang sekecil mungkin. Yang bawah, carilah yang sebesar mungkin. Nah, berarti di sini, ini tadi udah nggak kita masukkan ke option ya. Berarti kita langsung ke pilihan 1 dan pilihan 3. 101 ditambah 10 dan 202 ditambah 5 itu kan lebih besar yang 202 ditambah 5. Hasilnya adalah 207. Berarti kita pilih, berarti kita pilih yang pilihan yang ketiga. Karena apa? 111 dengan 207 itu kan lebih besar yang 207 ya. Jadi kita pilih yang sebesar mungkin. Berarti kita pilih penyebutnya itu menjadi 207 nih, dan pembilangnya itu adalah 3. Yang diperoleh dari mana? Atasnya dapat dari 1 tambah 2, kemudian penyebutnya dapat dari 200 ditambah 5. Nah, di sini ternyata nggak ada nih pilihannya. Apakah yang A? Bukan ya. Nah, di sini kalau seandainya ada pecahan seperti ini, kita berpikirnya apakah di sini ada nilai yang sama, nilai yang senilai ya, pecahan senilai. Berarti bisa ini semakin besar, misalkan ini kali 2, bawahnya juga kali 2. Atau dicoret-coret, disederhanakan sesederhana mungkin. Nah, di sini kalau seandainya kita bagi 3, ini bagi 3, itu 1, bagi 3, ini adalah 69. Berarti ketemu 1/69. Berarti ketemunya adalah yang D. Seperti itu.